وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم إنا نسألك علما نافعا ورزقا طيبا وعملا متقبلا ربي اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من lisani yafqahu qawli. Hadirin jamaah sholat maghrib yang berbahagia, bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah segala puji hanya bagi Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat dan karunia yang telah diberikan kepada kita semua. Dan termasuk nikmat yang diberikan Allah kepada kita adalah yaitu ilmu. Jadi nikmat bukan hanya berupa harta, tetapi ilmu juga merupakan nikmat yang diberikan Allah kepada kita. Maka bersyukurlah kalau kita setiap hari bertambah ilmu, dimudahkan untuk menuntut ilmu. Karena berarti apa? Berarti kita sedang diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan nikmat ilmu ini nikmat yang lebih berharga daripada harta atau uang. Ya, keutamaannya sangat banyak sekali. Salah satunya adalah nas yang sering kita dengar, man yuridillahu bihi khairan yufaqihuhu fid-din. Barang siapa yang dikehendaki oleh Allah itu kebaikan, Allah akan pahamkan dia terhadap masalah agama. Di sini Allah kalau menginginkan kebaikan seorang hamba bukan diberi harta yang banyak, kedudukan yang tinggi atau jabatan apapun, tetapi diberi pemahaman agama. Itu berarti Allah menghendaki kebaikan bagi hambanya. Maka kalau kita bisa hadir dalam majelis ilmu, menambah ilmu, kemudian paham terhadap agama, berarti kita adalah hamba-hamba yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Jamaah sekalian, pada malam hari ini kita akan melanjutkan fikih zakat. Kemarin fikih zakat sampai mana, Pak? Ada yang masih ingat? Zakat emas, perak sudah, pertanian sudah, buah-buahan sudah, ternak juga sudah. Zakat dagangan sudah belum kemarin? Belum ya? Belum. Nah, sekarang zakat perdagangan. Ya, zakat perdagangan ini yang dizakati itu nanti ada 4. Pertama adalah barang yang masih ada. Misalnya kita di toko ada barang, itu dihitung. Ya, itu kalau toko ya. Jadi barang yang belum laku, yang dipajang itu yang dihitung semuanya. Ya mungkin sampai kompet, sampai pokoknya yang dijual itu dihitung semua. Terus nanti ditambah uang yang di tangan, hasil dari jualan tadi, itu ditambah itu. Terus ditambah lagi adalah piutang. Mungkin ada orang utang belum bayar. Kalau piutangnya itu lancar, itu dimasukkan dalam hitungan tadi, digabung dengan barang yang ada, uang yang ada di tangan plus piutang. Terus ditambah lagi adalah barang yang di dalam gudang yang memang itu disimpan belum dijual, itu juga dihitung. Nah, setelah dihitung semua, tadi 4 ya. Pertama barang yang ada yang mau dijual itu apa? Barangnya dihitung semua, nominalnya berapa kalau diuangkan. Kemudian uang yang ada di tangan, kemudian barang yang masih ada di gudang, dan terakhir piutang. Itu semua ditotal. Kalau sudah ditotal ternyata sampai 85 gram emas. Ya, sekarang itu emas
mahal ya, lebih dari 1 juta. 1 juta berapa mas? 1.600.000 atau 700. Kalau itu semua di total ada nilai itu ya, mungkin kalau sekarang emas 1.600.000 itu sekitar 144 juta. Itu di total ada seperti itu, maka dikeluarkan berapa? 2,5% setiap tahun. Pokoknya pas tahun jatuh tempo ya, nah itu nanti dikeluarkan 2,5%. Tahun depan lagi masih di stok senilai 85 gram, keluarkan lagi. Tahun depan lagi kok ternyata kurang, cuma 130 juta, tidak wajib zakat. Ya, itu apa? Zakat perdagangan. Ya, jadi di total ya, di total semuanya. Dan setahun sekali ya. Setahun sekali selagi masih nisab. Selagi masih nisab. 2,5%. Ya, misal barang dagangan di total semua dihitung-hitung pas jatuh tempo itu ada 50 juta. Belum sampai nisab kan. Ya, tapi kemudian uang yang dia pegang ternyata ada 50 juta lagi, berarti 100 juta. Sudah sampai nisab ini? Belum. Nah, nanti di gudang dihitung lagi berapa. Ya, ternyata di gudang itu ada sekitar 30 juta. Berarti 130 juta. Sudah sampai nisab? Belum. Nah, mungkin ada piutang yang lancar. Walaupun tidak saat itu tapi lancar. Ada sekitar 20 juta. Berarti total ada 150 juta. Nah, sudah sampai nisab dan sudah setahun, maka nanti zakatnya 2,5% dari 150 juta. Itu tiap tahun. Itu kalau zakat perdagangan. Yang menjadi perselisihan adalah kalau hutang. Hutang itu termasuk di zakat tidak. Mayoritas ulama kalau hutang tidak wajib zakat. Misalnya kita hutang uang. Kita punya hutang 20 juta. Ya, entah itu uang atau barang dagangan tadi. Nah, maka mayoritas ulama itu tidak dihitung. Yang tidak dianggap kalau hutang. Itu zakat perdagangan. Zakat perdagangan bisa macam-macam, bisa berupa toko, beras, mungkin tanah juga, kalau nanti jual beli tanah atau jual beli rumah. Beli rumah ini nanti harga 500, mau dijual 600. Mobil juga, pokoknya kalau jual beli itu nanti dihitung. Saya jual rumah. Ya, jual rumah seharga 200 juta. Sudah diniatkan, dia memang jual beli rumah. Mau jual 200 juta. Itu sudah sampai nisab kan? Nisab. Tahun depan belum laku. Tetap keluar zakat. Walaupun belum laku. Karena sudah sampai nisab dan sudah sampai satu tahun. Tahun kedua lagi belum ada laku juga. Nah, tetap keluar zakat. Tahun ketiga laku. Iya, sama saja keluar zakat. Karena sudah lebih dari satu nisab. Itu tentang apa? Tentang zakat perdagangan. Yang 2,5% sama dengan emas. Kemudian yang selanjutnya adalah zakat tambang. Ya. Zakat tambang ini yang dimaksud yaitu emas dan perak. Ya. Kita nambang, ya, ditambang emas, ya. Kalau dulu ada di Sekata gitu ya, kita nambang di situ. Ya. Kemudian apa? Dapat satu nisab. Mungkin dapat 100 gram. Sekali nambang dapat 100 gram. Maka saat itu langsung wajib zakat, tidak nunggu haul. Kalau tambang ya, tidak nunggu 1 tahun. Begitu dapat, kalau sampai
85 gram, saat itu keluar zakat. Zakatnya berapa? Sama ya, 2,5%. Tapi kalau begitu nambah, hari ini nambah cuma 50 gram, nah, tidak keluar zakat. Besok lagi nambah dapat 50 gram. Zakat enggak ini? Tidak keluar zakat. Walaupun kemarin sudah dapat 50. Sekarang 50 digabung jadi 100. Tapi kan beda hari. Beda hari. Tidak digabung. Itu kalau emas ya. Jadi emas itu zakatnya adalah 2,5%, tapi tidak pakai haul, tidak nunggu setahun. Ya, karena kalau nunggu setahun bisa habis dulu ya. Habis. Nah, tambang itu emas dan perak. Ya, tambang itu emas dan perak. Adapun tambang lain tidak keluar zakat. Apa tambang lain selain emas dan perak? Keluar besinya, keluar nikelnya, ya. Itu tidak keluar zakat. Kemudian harta yang lain namanya harta rikas. Nah, rikas ini yang kita kenal dengan namanya harta karun, itu harta rikas. Kita lagi gali-gali kebun, ya. Ternyata kemudian dapat harta peninggalan orang-orang dahulu, bukan orang Islam. Karena harta rikas, harta karun itu adalah harta peninggalan semasa jahiliyah sebelum Islam datang. Di Arab mungkin di sana orang Arab gali-gali ternyata peninggalan orang-orang dulu sebelum Islam datang, itulah harta karun. Harta karun itu ya harta karun. Maka kalau di sini tidak disebut harta karun emas atau perak, peninggalan orang dahulu. Dan juga tidak harus sampai nisab. Kalau emas perak kan tadi harus nisab ya, dapat 5 gram. Kalau harta karun di sini tidak disebutkan emas atau perak, pokoknya harta peninggalan zaman jahiliyah. Ya, mungkin kalau orang dulu di Jawa ada kerajaan-kerajaan sebelum Islam ya, kerajaan Majapahit, kerajaan Mataram, bukan Islam. Kemudian ada harta-harta peninggalan digali-gali dapat, itu namanya harta rikas. Nah, zakatnya berapa? Kalau harta rikas itu zakatnya adalah 1/5. 1/5 berarti apa? 20%. Itu harta karun. Ya. Dan memang kalau dulu betul-betul harta karun ya. Zamannya Nabi Musa, korun dan hartanya ditenggelamkan. Ada emas, ada perak, perhiasan, gelas, tangkir, ditenggelamkan semua, terpendam dalam tanah. Ketika Islam datang, digali-gali dapat peninggalan itu, itulah namanya harta karun. Ya, sampai kalau di Mesir itu difilmkan ya, mencari harta karun, kan banyak peninggalan korun di situ, banyak, dan masih ada juga sekarang. Itu zakat apa namanya tadi, zakat perdagangan, zakat tambang, dan zakat rikas. Sekarang selanjutnya bab zakat fitrah. Zakat fitrah atau zakat fitri. Zakat fitrah itu fungsinya seperti sujud sahwi. Ketika kita sholat maghrib 3 rakaat, kok kurang 1 rakaat? Ya. Nah, nanti ditambah 1 rakaat kemudian sujud sahwi untuk menggenapkan kekurangan di dalam sholat atau kelebihan. Nah, zakat fitrah ini juga sama fungsinya sebagai pembersih ketika kita berpuasa. Mungkin kita berpuasa tidak makan, tidak minum, tidak hubungan suami istri siang hari, tapi mungkin lisan kita kotor, lisan kita mengumpat. Nah, itu nanti dibersihkan dengan zakat fitri atau zakat fitrah tadi. Ini fungsinya zakat fitri atau zakat fitrah.
Zakat fitrah ini disyariatkan pada tahun 2 Hijriah sama dengan Ramadan. Ramadan itu tahun 2 Hijriah. Jadi ketika Rasul di Mekah belum ada puasa Ramadan. Zakat fitrah belum ada. Ketika Rasulullah ke Madinah, tahun pertama belum ada puasa Ramadan, belum ada zakat fitrah. Baru setelah 2 tahun di Madinah, itu disyariatkan puasa Ramadan dan juga zakat fitrah. Itu di Madinah. Siapa yang wajib zakat? Ya, pertama syaratnya adalah Islam. Maka kalau sudah Islam, wajib zakat. Ya. Tidak harus balik. Kecil bayi pun kalau sudah Islam, dia wajib zakat. Beda dengan sholat ya. Sholat kalau sudah balik, baru wajib. Anak umur 5 tahun belum wajib sholat. Anak umur 1 tahun belum wajib sholat, belum wajib puasa. Tetapi kalau zakat, anak umur 1 tahun, bahkan 2 bulan, bahkan 1 minggu itu sudah wajib bayar zakat. Zakat fitrah. Artinya Islam, ya tidak ada batasan umur. Bahkan ketika bayi-bayi lahir, itu kena zakat fitrah. Beda kalau masih dalam perut ya, rendah. Ya. Jadi yang pertama apa? Syaratnya adalah Islam. Yang kedua, syarat yang kedua adalah terbenamnya matahari pada akhir Ramadan. Misalnya ini akhir Ramadan, besok Idul Fitri. Maka mulai wajib ketika terbenam matahari. Itu wajib sudah. Adapun kalau tadi siang kemarin 2 hari sebelum Idul Fitri, 1 hari sebelum Idul Fitri itu belum wajib zakat. Tapi boleh mengeluarkan zakat boleh. Ya. Boleh juga mengeluarkan zakat di awal bulan Ramadan. Puasa pertama langsung zakat fitrah itu boleh. Tapi belum wajib. Wajibnya nanti ketika apa? Ketika sudah tenggelam matahari malam Idul Fitri itu sudah wajib. Ya. Sampai kapan? Ya, yang utama itu sampai sebelum sholat Id. Sebelum sholat itu yang paling utama seperti itu. Makruh kapan? Kalau dia sampai maghrib besok misalnya kan, besok Idul Fitri, kemudian zuhur, maghrib, sebelum maghrib itu hukumnya makruh. Ya, makruh. Sah tapi makruh. Yang utama sebelum sholat Id. Kalau pas sebelum Id itu hukumnya adalah boleh saja, boleh ubah. Itu syaratnya ya, syarat. Kemudian syarat yang ketiga, adalah ada sisa makanan di malam hari raya dan siang hari raya. Misalnya di malam hari raya punya beras 10 kilo. Ya, 10 kilo pada malam hari itu. Kemudian nanti untuk dimasak di malam hari 1 kilo. Berarti masih 9 kilo. Besok siangnya hari raya Idul Fitri, paginya subuh masih dimakan lagi untuk masak 1 kilo. Berarti masih 8 kilo. Maka dia wajib mengeluarkan zakat karena ada sisa makanan di hari dan malam hari raya. Tapi kalau misalnya malam hari raya cuman punya beras 2,5 kilo, terus dimasak, ya, dimasak 1 kilo, tinggal berapa? 1,5 kilo. Untuk besok lagi berapa? Masih makan 1 kilo, tinggal berapa? Setengah kilo. Masih ada sisa berapa? Setengah kilo. Maka setengah kilo itu yang dizakatkan. Jadi kalau zakat fitri itu berapapun yang penting ada sisa makanan itu yang dizakatkan walaupun tidak sampai nisab 2,5 kilo. Karena dia sisa, ada sisa. Ya. Kalau uang berapa biasanya? Uang misalnya 25.000 ya. Jadi malam itu dia punya uang 50.000. Ya, untuk beli beras dan sebagainya 30.000, tinggal 20.000. Sama pisau.
Nah, berarti yang 20.000 ini besok ditukar dengan beras dan dizakatkan, walaupun tidak sampai nisab. Karena syaratnya apa? Syaratnya ada sisa makanan di malam hari raya dan di siang hari raya. Ya. Itu ya, jadi syaratnya 3. Islam, yang kedua terbenam matahari, yang ketiga ada sisa makanan di malam dan hari raya. Itu berarti wajib dia, wajib. Kemudian seseorang itu wajib untuk mengeluarkan zakat untuk dirinya dan orang-orang yang wajib ia nafkahi yang beragama Islam. Jadi kalau seorang suami itu wajib mengeluarkan zakat fitrah untuk dirinya dan orang yang dia nafkahi. Siapa yang dinafkahi? Istri dan anak. Maka suami wajib mengeluarkan zakat dirinya, istri dan anak. Kalau dia punya orang tua, ternyata orang tua itu yang menafkahi dia, maka dia juga harus membayarkan zakat orang tua. Pokoknya yang dia tanggung. Atau misalnya ada keponakan yang hari-hari dia tanggung makanannya, maka suami ini juga membayar zakat keponakan yang dia tanggung tadi. Ya, itu. Yang muslim, pokoknya yang muslim. Adapun yang bukan muslim maka tidak wajib zakat. Misalnya istrinya kafir, non muslim, suaminya muslim. Nah, maka suami tidak wajib mengeluarkan zakat untuk istrinya. Atau anaknya ada yang lain agama bukan Islam, maka orang tua juga tidak mengeluarkan zakat untuk anaknya karena kafir. Ya. Tapi nanti kalau ada misalnya orang tua Nasrani, anaknya ada masuk Islam, anaknya masih kecil, belum bisa kerja, maka orang tua yang Nasrani ini wajib membayarkan zakat untuk anaknya yang muslim. Ya, karena itu menjadi tanggung orang tua. Ya. Sekarang ukuran zakat fitrah. Ukuran zakat fitrah itu 4 mud. 4 mud itu satu mud itu seperti ini ya. Kalau zaman dulu 1 mud. Zaman dulu belum ada takaran ya. Jadi kurma juga ditakar dengan mud, dengan tangan, air pun juga dengan tangan. Makanya Rasulullah itu kan kalau wudhunya Rasulullah itu dengan air 1 mud seperti ini. 1 mud. Ya. 1 mud. Kalau 4 mud ini 1 sok. 4 mud ini 1 sok. Rasulullah itu kalau wudhu itu dengan 1 mud, kalau mandi itu 4 mud atau 1 sok. Nanti 4 ini kalau. Nah, untuk zakat sama juga pada ukurannya 1 sok. Jadi zakat fitrah dulu 1 sok kurma segini, 4 kali. 1, 2, 3, 4. Kalau beras juga ini 4 sok seperti 1, 2, 3, 4. Jadi itu ukurannya, ukuran zakat fitrah atau zakat fitri. Kalau dikonversi dengan gram mungkin ya sekitar 2,5 gram, 2,5 kilo. Ya, kurang lebih itu. Kalau dikonversi dengan kilo, itu yang wajib dikeluarkan. Oleh siapa? Oleh orang tadi yang Islam, kemudian balik merdeka ya, merdeka. Itu yang harus dikeluarkan. Dan orang yang dia tanggung 1 sok. 1 sok itu 4. Ya. Ada tambahan tadi ya, sekali tambahan. Tadi syarat yang kedua itu, syarat wajib zakat itu ketika tenggelam matahari pada hari raya. Maka kalau ada orang meninggal dunia
ada orang meninggal pas setelah malam hari raya, setelah maghrib hari raya dia meninggal dunia, maka dia tetap wajib bayar zakat. Misalnya orang meninggal dunia malam lebaran, habis isya, setelah azan maghrib pokoknya, maka dia tetap bayar zakat. Tetapi kalau ada bayi lahir setelah isya, nah dia tidak wajib zakat. Tidak wajib zakat. Karena apa? Karena yang wajib zakat ini berarti apa? Orang yang dia itu berada di 2 bulan, bulan Ramadan dan bulan Syawal. Orang yang meninggal setelah maghrib berarti apa? Dia sudah mendapatkan bulan Ramadan dan mendapatkan bulan Syawal, maka wajib zakat. Adapun bayi yang lahir setelah maghrib, dia tidak mendapatkan Ramadan belum lahir. Ya, lahirnya baru surah pas Syawal, maka dia tidak zakat. Atau mungkin orang meninggal 5 menit sebelum maghrib hari raya, dia tidak wajib zakat. Kenapa? Karena dia belum sampai kepada bulan Syawal. Itu ya tentang terbit matahari. Nah, nanti ada perincian lagi seperti apa? Seperti orang yang dicerai. Suami menceraikan istri pas malam lebaran. Ya. Maka suami walaupun saat ini sudah bukan suami istri ya, harus dicerai. Kalau dia itu cerainya talak rujuk, suami tetap nanggung zakat istri. Ya. Tapi kalau istrinya itu sudah dicerai 3 kali, maka suami tidak wajib membayar zakat istri. Ya. Itu tentang zakat fitrah. Kemudian yang selanjutnya masih lama ya. Golongan penerima zakat. Ada 8 golongan. Yang menerima zakat ini ada 8 dan Allah sendiri yang langsung menyebutkan yang membagi. Bukan Rasul bukan, tapi langsung Allah. Ya, innamas shadaqatu lil fuqara wal masakin, sesungguhnya zakat itu untuk fakir, kemudian miskin, wal amil, kemudian wal mu'alaf, kemudian yang kelima adalah budak, yang keenam orang yang punya utang gharim, yang ketujuh orang yang berjihad fisabilillah, dan yang kedelapan adalah musafir. Ini 8 golongan yang berhak untuk mendapatkan zakat. Jadi kalau kita ingin zakat, pilih 8 di antara ini. Kalau di luar 8 ini, nanti apa? Kita dianggap belum zakat. Karena bukan kepada yang berhak. Kita zakat kepada orang. Tapi ternyata dia bukan fakir, bukan miskin, bukan fisabilillah, bukan amil, ya. Yang bayar ini nanti dianggap tidak bayar zakat. Belum zakat, cuma sedekah. Ya. Adapun kalau ada orang menerima zakat padahal dia bukan termasuk golongan ini, maka dia tidak berhak atas zakat tersebut karena bukan haknya. Nah, maka perlu diperhatikan. Yang pertama siapa? Fakir. Fakir itu siapa? Nah, fakir ini adalah orang yang punya harta. Ya, dia tidak punya punya harta dan tidak punya pekerjaan. Atau kalau punya pekerjaan, penghasilannya itu kurang dari separuhnya. Misalnya orang fakir nih, Orang fakir itu kebutuhannya 1 bulan 1 juta untuk makanan pokok. 1 juta kebutuhan itu harus ada. Dia bekerja, tapi ternyata hasilnya tidak sampai 500 ribu. Mungkin 400, 300, tapi tidak sampai 500 ribu. Nah, inilah orang fakir. Ini yang berhak mendapatkan zakat. Ya, fakir. Adapun orang miskin, siapa orang miskin? Orang miskin tadi
Orang yang mungkin kebutuhannya per bulan 1 juta, dia kerja, punya harta, tapi dia bekerja itu tidak bisa mendapatkan sampai 1 juta. Mungkin per bulan cuma 800, 700, seperti itu. Ini namanya miskin. Ingat, jadi fakir miskin inilah yang berhak mendapatkan zakat. Kalau kebutuhannya 1 juta, dia kerja dapat 1 juta, nah dia bukan fakir, bukan miskin. Berarti apa? Dia tidak berhak mendapatkan zakat. Dari mana dia fakir juga bukan, miskin juga bukan. Tidak berhak. Ya. Kalau ditarakan ada enggak fakir miskin? Susah ya. Tapi harus juga jangan, maksudnya apa? Kalau kita nanti salah juga enggak sah zakatnya kan? Kita ada mengatakan enggak sah karena bukan kepada sasarannya. Itu fakir, kemudian miskin. Kemudian yang selanjutnya yang berhak mendapatkan zakat adalah amil. Amil itu siapa? Amil itu adalah petugas yang diangkat oleh pemerintah. Itu amil dan digaji oleh pemerintah. Amil. Nah, dia berhak mendapatkan bagian zakat. Adapun panitia itu yang angkat biasanya apa? Takmir ya. Nah, itu bukan amil. Maka panitia ini nanti tidak mendapatkan apa? Bagian zakat karena bukan amil. Dia cuma sukarelawan. Yang angkat bukan pemerintah ini. Ya, itu bukan amil. Nah, gimana itu nanti kalau ngomong upah? Ya boleh diupah, tapi jangan dari zakat. Bisa diambil sedekah, dari uang sedekah, atau kalau masjid mungkin bisa diambil dari kas masjid, tapi bukan dari apa zakat. Karena dia bukan amil, dia cuma panitia. Yang selanjutnya adalah mu'alaf. Siapa mu'alaf? Mu'alaf itu orang yang masuk Islam tadi imannya masih lemah. Jadi belum kuat. Sehingga kalau nanti dia dibujuk-bujuk, dikasih beras, dikasih minyak goreng, kembali kepada agamanya yang lama, itulah mu'alaf. Nah, karena dia itu masih rentan, masih lemah, itulah dia berhak mendapatkan zakat supaya tetap bertahan dalam agama Islam, dikasih beras, kan, dikasih pakaian, supaya apa? Supaya dia tetap betah di Islam, senang dalam Islam. Nah, ini yang perlu, namanya mu'alaf itu seperti itu. Jangan sampai ada orang baru masuk Islam, tidak pernah diperhatikan, ekonominya susah, ada zakat banyak di mana-mana, dia tidak mendapatkan, hanya kembali murtad lagi. Nah, ini fungsinya zakat diberikan kepada mu'alaf. Yang selanjutnya adalah wafiriqoh, budak. Budak siapa ini? Yang dimaksud di sini budak mukatab. Tidak semua budak. Budak mukatab ini budak yang dijanjikan merdeka oleh majikannya. Misalnya majikannya mengatakan punya budak. Terus majikan berkata, kalau kamu punya uang 10 juta, kamu merdeka. Ini namanya budak mukatab. Dijanjikan oleh tuannya untuk merdeka asal bisa bayar 10 juta. Nah, maka budak mukatab ini berhak mendapatkan zakat 10 juta. Sehingga nanti bisa membayar kepada majikannya dan dia merdeka. Budak apa namanya? Budak mukatab. Bukan semua budak. Kemudian yang selanjutnya al-gharib, orang yang berhutang. Nah, ini orang berhutang juga berhak mendapatkan zakat. Hutang seperti apa? Yang dimaksud di sini adalah orang yang berhutang untuk mendamaikan dua kelompok yang sedang berseteru karena pembunuhan. Misalnya ada dua kelompok, dua orang sedang berselisih tentang masalah pembunuhan dan pembunuhnya belum diketahui siapa. Kemudian mereka menuntut ganti rugi. Nah, akhirnya ada orang yang berhutang. Berhutang untuk apa? Untuk mendamaikan dua kelompok ini. Nah, ini yang dimaksud apa? Orang yang berhutang yang berhak mendapatkan zakat itu hutang seperti ini.
yang berhutang seperti itu, mendamaikan dua kelompok. Ya. Walaupun nanti ada tiga lagi ya, tiga macam orang yang berhutang, tapi tidak dibahas di sini. Kemudian yang selanjutnya fisabilillah. Ini juga berhak mendapatkan zakat. Siapa? Yaitu orang-orang yang berperang di jalan Allah, berjihad, berperang. Tapi ini bukan tentara resmi, sukarelawan. Tentara resmi sudah mendapatkan gaji dari pemerintah. Nah, ini ada sukarelawan yang ikut sipil tapi ikut berperang. Nah, inilah yang mendapatkan zakat. Kenapa? Karena dia tidak mendapatkan gaji dari pemerintah. Sukarelawan sipil tapi ikut berperang fisabilillah, itu dapat zakat. Dapat zakat. Tapi sekarang makna menjadi luas ya. Fisabilillah bukan hanya orang yang berperang di medan pertempuran. Ya, sebagian mengatakan termasuk para dai yang berdakwah di pelosok-pelosok, di tanah-tanah terpencil yang di situ menyebarkan dakwah Islam, maka sebagian ulama masukkan dia juga termasuk di fisabilillah. Jadi guru ngaji, kan, para dai, karena dia juga memperjuangkan agama Allah juga. Ya, nah ini juga sebagian ulama masukkan seperti. Kemudian yang terakhir yang berhak mendapatkan zakat adalah ibu sabil atau musafir. Misalnya ada orang dari Jawa atau Sulawesi datang ke Tarakan. Di Tarakan ternyata dompetnya hilang, uangnya tidak ada. Maka dia bisa mendapatkan berhak untuk dapat zakat dari ini. Berapa tiket pulang ke Sulawesi atau ke Jawa? Plus nanti makan di jalan. Misalnya pulang ke Jawa itu tiket 2 juta, makan di jalan 1 juta, ya sudah berarti 3 juta. Nah, dia berhak mendapatkan zakat senilai 3 juta. Karena dia musafir. Ya, itu dulu ya. Kalau masih ada waktu pertemuan nanti kita akan bahas lagi tentang zakat. Yaitu nanti ada golongan yang tidak berhak menerima zakat. Ada golongan yang tidak berhak menerima zakat. Ada 5 ya, 5 golongan yang tidak berhak mendapatkan zakat. Ya, saya kira itu dulu yang bisa kita sampaikan tentang fikih zakat. Ya, mudah-mudahan bisa menambah wawasan dan ilmu kita. Ya, kita akhiri dengan doa kafaratul majelis. Subhanallah wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.